Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Sanjaya. Untuk NIM saya 3922151012. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer ya, dengan dosen pengampu Bapak Irfan Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan membahas sebuah materi atau tema yang saya buat, yaitu simulasi pemanfaatan IP/COP sebagai PC ya, router dalam jaringan lokal atau LAN ya di kampus. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi dan saling berbagi ya. Namun seringkali suatu jaringan komputer itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan pengguna yang belum memahami secara mendalam mengenai cara mengatur dan mengoperasikan suatu jaringan ya. Nah, di sini ada tujuannya itu. Tujuannya sini yaitu membangun jaringan lokal internet di kampus. Yang kedua, untuk memblokir situs-situs yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memahami dan mampu mengaplikasikan IP/COP dalam sistem operasi Windows ya. Nah, di sini ada definisi dan analisis IP/COP ya. Nah, IP/COP adalah salah satu distribusi GNU atau Linux ya, yang penggunaannya dikhususkan dalam keamanan jaringan dengan menyediakan simple to manage firewall ya, yang dapat dengan mudah dipasang pada komputer atau PC ya. Nah, untuk IP/COP juga merupakan suatu stateful firewall ya, yang dikembangkan berdasarkan Linux Net Filter Framework ya. Nah, untuk IP/COP pada awalnya dikembangkan oleh tim pengembang Smoothwell Linux ya, sebuah distribusi dengan fitur yang hampir sama dengan IP/COP firewall ya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, IP/COP dikembangkan dengan konsep terbuka atau open source oleh komunitas secara bebas dan terlepas sepenuhnya dari Smoothwell ya. Nah, untuk PCOP ya, yaitu sistem operasi digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal. Nah, mencakup berbagai fitur lengkap untuk network dan wireless ya. Salah satunya adalah manajemen bandwidth ya. Nah, untuk bandwidth management merupakan kegiatan dalam fungsi router untuk mengatur distribusi dan membagi besar bandwidth yang akan dialirkan ke luar dari router ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kegunaan IP/COP ya, yaitu yang pertama aman, stabil dan merupakan Linux based firewall yang sangat mudah dikonfigurasi ya. Nah, untuk IP/COP dapat menggunakan dynamic host configuration protocol ya, atau bisa disebut DHCP ya. Nah, untuk IP address dari internet service provider ya, atau bisa disebut ISP ya, yang kita gunakan. Nah, untuk yang ketiga itu mudah untuk melakukan administrasi lewat web access, dan yang keempat yaitu dapat berfungsi sebagai DHCP server untuk memudahkan konfigurasi internet network. Nah, di sini yang pertama kegunaan IP/COP yaitu memiliki kemampuan sebagai Basic Domain Name System atau DNS proxy ya, untuk membantu menambahkan kecepatan query domain name. Selanjutnya yang ke-6 yaitu memiliki web caching proxy untuk menambah kecepatan akses web. Dan yang ke-7 itu sebagai intrusion detection system untuk mendeteksi serangan ke internal network kita. Dan yang ke-8 dibangun dengan Procolit untuk mencegah serangan pada semua aplikasi. Nah, di sini ada konfigurasi IP/COP. Yang pertama yaitu network interface ya. Nah, yaitu network ini adalah interface atau untuk state network ya. Pada dasarnya yang dilengkapi IP/COP adalah network green, blue dan orange ya. Nah, di sini ada yang kedua, ada green network interface ya.
yaitu interface ini hanya terhubung ke komputer yang dilengkapi IP SOAP atau lebih dikenal dengan istilah local network. Nah, traffic ke interface ini diarahkan lewat LAN card yang terpasang di IP SOAP firewall. Nah, yang ketiga itu Blue Network Interface ya, yaitu interface optimal digunakan jika dibutuhkan, yang dapat digunakan untuk koneksi perangkat wireless di network yang berbeda dari local network ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang keempat yaitu Orange Network Interface ya. Ini juga merupakan interface opsional yang digunakan untuk menempatkan server yang boleh diakses oleh network yang berbeda ya. Nah, di sini yaitu analisis IP SOAP ya. Yaitu analisis yang akan dilakukan ada 3 hal, yaitu mendeteksi pembagian IP address pada komputer, yang kedua mendeteksi port yang terbuka, yang ketiga mendeteksi komputer yang hidup dalam jaringan. Adapun analisis kebutuhan pemanfaatan IP SOAP sebagai PC router meliputi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Nah, di sini untuk perangkat kerasnya ya, yaitu yang digunakan untuk mendukung kelancaran selama penelitian ini adalah yang pertama yaitu 2 buah atau lebih komputer laptop dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama, IP address yang dirancang adalah kelas A. Yang kedua yaitu CIDR-nya adalah 10, 16, 18, 1, atau bisa kita sebut sistem jaringan memiliki jumlah maksimal host adalah 256 unit komputer dengan subnet. Maksnya di sini ya 255, 255, 255 ya. Nah, yang ketiga itu default gateway-nya adalah 10, 16, 18, dan 2. Dan di sini ada keempatnya broadcast address-nya adalah 10, 16, 18, 254 ya. Nah, yang B 2 buah switch atau hub ya. Yang selanjutnya untuk spesifikasi servernya bisa menggunakan yang pertama 1 buah PC atau Pentium 4, yang kedua prosesor ya 2,60 GHz ya, ketiga memori DDR 256 MB, keempat yang keempat yaitu hard disk 40 GB ya. Nah, di sini yang untuk selanjutnya itu untuk spesifikasi CLAN ya, yaitu yang pertama Windows 7 ya, premium. Yang kedua di sini ada RAM-nya 2 GB, yang ketiga itu prosesornya 2,16 GHz ya. Yang keempat tuh hard disk 500 GB ya, itu udah minimal ya. Nah, di sini ada perangkat lunak. Targetnya itu yang dibutuhkan adalah IP SOAP sebagai konfigurasi internet network. Selanjutnya sistem operasi Windows 7. Nah, bentar. Nah, di sini ada perancangan jaringan. Ya, perancangan jaringan yang dilakukan saat ini yaitu dengan jaringan topologi star. Yang dimana topologi star ini membentuk seperti bintang karena semua komputer yang dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP ya, sehingga hub atau switch lah pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data ya. Jadi jika komputer satu ingin mengirim data ke komputer kedua ya, data akan dikirim ke switch dan langsung dikirim ke komputer tujuan tanpa mulai ke komputer lainnya ya. Jadi dia ada dari sini langsung ke sini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya yaitu sangat mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan. Yang kedua, mudah untuk melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa mengganggu komputer yang lainnya ya. Yang ketiga, serta tingkat keamanan sebuah data lebih tinggi. Nah, di sini untuk kekurangannya itu merupakan biaya yang tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang banyak serta switch atau hubnya.
Nah, yang kedua itu kestabilan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat, sehingga jika switch atau hub mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu ya. Nah, di sini ada langkah dalam membuat jaringan topologi star. Yang pertama itu menyediakan beberapa kabel STP atau UTP sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, dari setiap kabel STP atau UTP akan terdiri dari dua ujung kabel ya. Ketiga, di mana dari kedua ujung kabel STP maupun UTP salah satunya akan dihubungkan dalam switch dan ujungnya satunya akan dihubungkan ke dalam komputer maupun laptop yang akan digunakan dalam menjalankan IP SOP. Nah, di sini ada perancangan sistemnya. Nah, yang pertama yaitu masukkan pengatur di kartu jaringan GRAIN ya. Di sini sudah lihat gambarnya. Nah, yang kedua yaitu masukkan konfigurasi alamat IP untuk DHCP ini ya. Di gambar. Yang ketiga itu masukkan DNS server yang akan digunakan seperti gambar. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu lalu setel IP, DHCP dan DNS yang sudah diisi, tunggu beberapa saat sampai paket data selesai dan IP baru berhasil diinstal dan dapat digunakan. Nah, di sini ada flowchart pemblokiran situs ya, yaitu kita sedang melakukan internet dan memasukkan alamat website atau situs-situs yang dicari. Jika situs tersebut termasuk situs terlarang, otomatis situs tersebut akan terblokir dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi jika situs tersebut tidak bukanlah situs yang terlarang, maka kalian bisa mengaksesnya. Nah, untuk hasilnya pengujian yang dilakukan dengan menghubungkan dua atau lebih komputer. Komputer tersebut terdiri dari satu unit sebagai komputer server yang diinstal beserta beberapa komputer lainnya sebagai client dan yang dihubungkan dengan switch menggunakan topologi star ya. Pada penelitian ini sejumlah komputer yang dipantau jumlah maksimal 150 unit ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari gambar di atas ini dapat kita lihat bahwa IP SOP sedang dijalankan dan melakukan pencarian ataupun mendeteksi dari alamat IP address tersebut ya. Nah, setelah selesai maka kita akan buka browser yang terkoneksi pada jaringan. Kemudian ketikkan IP-nya seperti ini. Nah, ya. Selanjutnya yang telah di-set untuk IP SOP ya. Nah, setelah di sini kita login maka akan muncul tampilan seperti berikut ini ya. Jika kita login maka dari gambar di atas dapat diberi menu-menu IP SOP yang dimana menu-menu tersebut yaitu digunakan untuk konfigurasi sistem, utilitas dan fungsi IP SOP ya. Yang kedua menampilkan informasi secara rinci status dan fitur yang dijalankan pada IP SOP. Yang ketiga, networknya itu digunakan untuk konfigurasi dan pengaturan jaringan. Yang keempat yaitu service, digunakan untuk konfigurasi device yang ada pada IP SOP. Yang kelima itu firewall, yaitu untuk konfigurasi firewall pada IP SOP. Yang keenam yaitu VPN untuk konfigurasi virtual private network pada IP SOP ya. Nah, untuk kesimpulan pembahasan saya tadi di atas dapat diambil bahwa yang pertama IP SOP dapat menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP ya, IP address dari Internet Service Provider yang kita gunakan. Yang kedua dapat berfungsi sebagai DHCP server untuk memudahkan konfigurasi internal network ya. Yang ketiga itu sebagai intrusion detection di sistem, yaitu mendeteksi serangan ke internet network kita. Yang keempat yaitu IP SOP juga dapat memblokir situs-situs yang tidak kita inginkan ya. Oke, kurang lebihnya penjelasan saya itu saja ya. Apabila ada suatu kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.